Saat ditelan, boneka abadi itu tiba-tiba membuka matanya, cahaya keemasan memancar darinya. Sebuah transformasi mengejutkan terjadi di dalamnya, kulitnya merona merah, dan bahkan rambutnya yang hampir rontok pun mulai tumbuh kembali. Dari boneka yang dipenuhi bintik-bintik mayat, ia mulai membalikkan pertumbuhannya, seolah terlahir kembali. Ia berubah menjadi bintang beralis pedang. Pria yang dimaksud memancarkan aura yang gagah. Jelas bahwa ia adalah pria yang luar biasa tampan semasa hidupnya. Eliksir embrionik itu ada di dalam dirinya, sekarang, ia perlu memurnikan tubuh ini menjadi sebuah eliksir. Xiao Yan menatap boneka abadi di hadapannya. Wajahnya berseri-seri, namun tetap diam. Melihat ini, wajah boneka abadi itu seolah memahami sesuatu. Fungsi pil peoni ungu yin yang adalah untuk menciptakan dua diri setelah ditelan, meskipun keduanya tidak diketahui. Bukankah ada perbedaan? Jika pil ini dikonsumsi oleh klon jiwa, bukankah mungkin untuk memiliki dua jiwa kuno? Xiao Yan sedikit mengernyit. Deskripsi yang diberikan kepadanya oleh Yin Yang Zimu dan Qi memang seperti itu. Namun, efek sesungguhnya baru akan terlihat setelah tertelan. Pada saat ini, api anti-inflamasi kembali menyelimuti boneka abadi. Daging dan darahnya mulai mencair perlahan, dan ia menjadi seperti patung es. Tak ada darah yang berceceran, hanya pencairan yang perlahan. Di dalam api, kabut putih mengepul, dan banyak mata tertuju pada Xiao Yan dengan tatapan yang luar biasa. Saat kabut putih perlahan menghilang, sebuah pil bundar melayang di hadapan semua orang. Dari bentuk aslinya yang persegi tak beraturan, pil yang disangka gagal tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Dan pil ini, tanpa pemurnian apapun, telah mencapai tingkat dewa. Melihat pil yang melayang di hadapannya, bahkan Xiao Yan sedikit mengangkat alisnya. Kelihatannya berhasil, tetapi perasaan kekuatan jiwanya tidak mungkin salah. Pil yin yang peoni ini belum sempurna. Meskipun telah mencapai tingkat dewa, itu masih pil yang baru lahir. Xiao Yan kemudian mengendalikan api untuk memanggangnya, dan aroma pil yang kaya terus memancar darinya. Bahan obat diberikan sebelumnya. Dia sudah menyempurnakan dengan kecepatan penuh, tetapi mengapa pil ini belum berhasil? Hanya ada satu alasan. Itu adalah apa yang dipahami Xiao Yan. Pil ini perlu mencapai tingkat transenden, yang membutuhkan niat transenden dan melanggar aturan. Melanggar aturan berarti melampaui aturan. Untuk memberi pil yin yang peoni ini kemampuan untuk terbagi menjadi dua diri, kekuatan semacam ini dibutuhkan. Namun, kesulitan saat ini berada di luar kemampuan Xiao Yan. Dan ia tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Bagaimana ia bisa mengisinya dengan kekuatan transendensi? Tanpa bahan obat untuk mengisinya kembali, apalagi yang bisa terkandung dalam pil itu? Konsepsi artistikku, jiwa void realmku, atau darah cermin kuno dari klon roh primordialku. Xiao Yan mengerti. Untuk memurnikan pil ini, alasan mengapa banyak alkemis menolak. Pil transendental tidak mudah dimurnikan, mereka membutuhkan pengorbanan. Xiao Yan menolak untuk menyerah. Segala sesuatu ada harganya, bahkan alkimia. Segumpal kekosongan murni, jiwanya terbelah, berubah menjadi kehendak Xiao Yan. Rohnya menyatu dengan pil yin yang. Tiba-tiba, pil itu bergetar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Aura yang bergejolak itu mengejutkan semua orang di lubang alkimia. Jika itu bom, kekuatan pil ini dapat langsung menghancurkan lubang alkimia, membuat semua orang yang hadir terluka parah atau mati. Alkimia yang mulia telah gagal. Ini akan meledak. Aku ingin tahu, alkemis tak penting mana yang berada di balik ini. Melihat ini, ia meraung. Keributan meletus segera setelah ia berbicara. Kalian semua adalah sekelompok alkemis tak berguna yang tidak layak berada di aula ini. Kelihatannya seperti bom, tetapi sebenarnya itu adalah transformasi. Ya, eliksir tingkat dewa dimurnikan. Dan eliksir tingkat transenden adalah sebuah transformasi. Retakan menyebar dengan cepat, dan tiba-tiba gelombang kejut menyapu. Namun, gelombang kejut ini tidak memadamkan api yang mengelilingi Xiao Yan sebelum dipadamkan. Xiao Yan tentu saja telah mempertimbangkan hal ini.
Ini adalah alam dewa kuno, dan memurnikan eliksir itu sendiri akan berdampak signifikan. Jika ia tidak mengendalikannya, seluruh alam dewa kuno akan terpengaruh. Retakan menyebar. Mata Xiaoyan terpaku, menyaksikan eliksir di hadapannya terkelupas seperti telur, memperlihatkan eliksir di dalamnya, yang mengandung mantra ilahi. Berhasilkah? Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Karena jiwa Void Realm-nya sendiri tidak cukup, harga pil ini sudah jelas. Karena itu tidak cukup, ia akan menambahkan setetes darah roh primordial cermin kuno lagi. Dengan lambaian tangannya, darah keemasan menetes ke atasnya. Ini adalah esensi roh primordial alam kuno. Ini akan berpengaruh pada klon roh primordial, meskipun tidak banyak, tetapi itu jebakan. Warna pil menjadi kacau sesaat sebelum stabil. Setelah transformasi lain, jiwa Void Realm, darah, jiwa, dan darah roh primordial cermin kuno semuanya hadir. Dengan esensi roh, jiwa, dan darah yang telah hadir, ramuan itu kini memiliki kehidupannya sendiri. Seketika, ramuan itu runtuh, wujud aslinya berubah menjadi boneka. Boneka bercahaya, matanya terpejam, seperti pelatuk yang baru saja padam. Berhasil. Xiaoyan telah berhasil memurnikan Yin yang Purple Peony, tetapi wujud ramuan itu mengejutkannya. Ia tak pernah menyangka akan seperti ini. Ramuan macam apa ini? Ramuan berbentuk bayi sungguh tak pernah terdengar. Tak pernah terdengar. Seruan bergema dari kompartemen pemurnian, mata mereka berbinar-binar gembira. Meskipun mereka tak tahu apa itu, mereka menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Xiaoyan mengangkat Yin yang Child Peony, memamerkannya agar semua orang bisa melihatnya. Ia tak akan pernah memurnikan ramuan seperti itu lagi kecuali ia sendiri yang meminumnya, atau imbalannya sungguh menggiurkan. Bahkan setitik Void Soul pun akan sangat menguras Xiaoyan sendiri. Butuh setidaknya waktu yang cukup lama untuk pulih secara bertahap. Dampaknya terhadap kekuatan jiwa memang kecil, tetapi sangat penting untuk peningkatan di masa mendatang, karena pil ini menguras esensi jiwa. Sedemikian pentingnya sehingga Xiaoyan bahkan tergoda untuk menyimpannya sendiri. Jika ia memberitahu Qi bahwa ia gagal memurnikannya, ia boleh menyimpan pil itu. Tatapan Xiaoyan menunjukkan ekspresi penuh pertimbangan. Pil ungu itu telah membayar harganya, tidak peduli seberapa besar atau kecil harganya, jika ia menyimpannya, pil itu akan sangat berguna. Jika ia menyerahkannya, ia dapat menukarnya dengan 3 benda. Pertama, benih padi Guixu, yang ditinggalkan oleh para dewa abadi setelah kejatuhan mereka, yang dapat membantunya memahami kekuatan aturan mereka. Kedua, prisma Void dapat membiaskan dan menumpuk ruang-ruang dari dimensi yang berbeda, memungkinkan serangan dipantulkan ke dunia lain. Selama pertempuran lintas dunia, Xiaoyan, Master Jiwa ketiga, menceritakan hal itu dalam benaknya. Ia mengulang-ulang ketiga hal itu dalam benaknya. Nyatanya, yang ketiga, Master Jiwa, adalah yang paling menarik perhatian Xiaoyan. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya. Meskipun ia telah bertemu banyak jiwa di sepanjang perjalanan, ia belum pernah bertemu seorang wanita. Jika ia memiliki jiwa perempuan, mungkinkah itu membentuk esensi jiwa?